Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man udhihat lana sabilal hidayah wa tahallan basairina risyatal hawayah amma ba'd. Kembali puji syukur sama-sama dengan panjatkan pada Allah. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli, para sahabat, tabi'in ulama, taqaddimin wal mutaakhirin yang muktabar. Para jamaah pemandung sambil tabur iktikaf bertanya dalam masjid, mari kita luangkan waktu untuk sama-sama tak perbaiki dan tak ulang kaji menyangkut dengan ilmu agama. Jadi insyaallah malamnya tanya akan kita baca permulaan daripada kitab Sirrus Salikin bab mukaddimah. Jadi supaya bakon tajuk bakon buta tupu lek tanya bagaimanakah perbandingan seseorang yang memiliki ilmu agama dengan orang yang tidak tahu sama sekali tentang ilmu agama. Ini penting kita supaya kita termotivasi dalam mendalami ilmu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, banyak sekali fadilah dan keutamaan bagi seseorang yang memiliki oleh seorang itu ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu fi bayani faslil ilmi wa fihi usulun. Bermula muqaddimah itu pada menyatakan kelebihan ilmu, dan dalam muqaddimah ini ada beberapa pasal. Ya, bakon pasal ya. Ya, arti di dalam pasal ini menjelaskan tentang fadilah, kelebihan daripada ilmu. Kelebihan dalam ilmu, dan dalam penjelasan ilmu ini terdapat dan terdiri beberapa pasal. Al-faslul awal fi fadilatil ilmi wa ta'allum. Ya, bermula pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu. Ya, arti di sini dalam pasal yang pertama langsung dijelaskan fi fadilatil ilmi wal muta'allim. Fadilah ilmu, fadilah orang menuntut ilmu, dan fadilah orang yang mengajarkan ilmu. Ya, ini penting. Fadilah tanya tadu mendengarkan ulang-ulang kaji ilmu agama, menyangkut dengan ibadah kita sehari-hari, maka apa fadilahnya? Adapun kelebihan ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil daripada ayat Quran yang amat banyak. Sangat banyak penjelasan tentang kelebihan ilmu, baik itu termaktub langsung di dalam ayat Allah dalam Al-Quran ataupun yang tersirat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi walaupun banyak di sini setengah daripadanya, adapun sebahagian daripada firman Allah dijelaskanlah di sini. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang pertama. Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya akan Allah Ta'ala dan mereka yang diberi ilmu. Itu akan beberapa derajat. Apa makna beberapa derajat? Dijelaskanlah oleh Abdullah bin Abbas. Bermula derajat ulama. Itu atas derajat orang yang mukmin 700 derajat. Orang yang ulama, yang na ilmu, diangkat derajat oleh Allah daripada orang mukmin yang lain 700 derajat. 700 derajat.
Maka ibadah seorang ulama. Memang nampak kita melihat sama cara melaksanakannya, tapi beda fadilah dan keutamaannya. Bahkan derajatnya saja 700 derajat lebih tinggi Allah mengangkat derajat orang yang ada ilmu. Ya. Dan antara tiap-tiap suatu derajat sekira-kira perjalanan 500 tahun. 700 derajat lebih derajat para ulama dengan orang yang beriman yang lain, dan per satu derajat yang 700 derajat tadi, ketika seandainya kita berjalan dalam satu derajat itu 500 tahun lamanya. Nan ku arti sabah derajat 500 tahun, seolah-olah perjalanan jauhnya derajat orang beriman biasa dengan seorang ulama. Apa dikatakan ulama? Ulama asal kata ilmu. Bagaimana? Arti menghimpun mandum ilmai buat tidak ada urut, itulah ulama. Ya, abu-abu katanya, gurai-gurai katanya, itulah ulama kita, tempat kita bertanya. Bahkan yang ke derajat dengan tingkatnya. Yang derajat ilmu belum membahas bagaimana fadilah ibadah. Ya, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawiyal ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tidak mempunyai ilmu? Yakni tiada bersamaan. Orang yang alim itu dengan orang yang jahil hanya saja ingat akan Allah Ta'ala itu orang yang mempunyai akal. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya, mungkin ada pertanyaan nyo sengaja tabut ile bab pembahasan nyo sirus tabut sirus nyo nanti untuk ta nyampu tabut le sabila yang terserah emangan nyan mecut pembahasan beda-beda mecut. Nyo fadilah ilmu juga perlu kita ketahui dan ulang kaji supaya kita termotivasi. Bagaimanakah fadilah seorang yang ada ilmu agama dengan seorang yang tidak memiliki ilmu agama. Ya benar. Kah nabrean nyanduk derajat katanya dengan derajat ulama 700 lebih derajat para ulama. Dan dalam satu derajat tadi jauhnya seandainya kita berjalan padit 500 tahun perjalanan. Mata kali 700 padit. 500 kali 700. Thonyi di nan ku jiu tanya orang ulama. Ya, tengok tanya orang tu na wai trade ulama masuk surga ketimbang orang yang tidak ada ilmu. Okay? Nampak ke? Yang kedua awal ulama ada yang tu. Ya kan? Yang ke satu derajat kan 500 tahun. Berarti sama dengan 700 dikali 500. Padik tu? Leplo mau apa? Yang kedua, gak nyangka kau tenang-tenang tanya mantong ini. Menyelupah je si. Menyotrok je si. Pakohan apa ton gitu kan. Main takut hantu. Hantu buat tujuan. Nyo ke nyo. Ya, perlulah kita persiapkan amalan
terutama ketika membicarakan kita persiapkan amalan, tentu saja kita persiapkan ilmu. Nyau ilmunya ke yang akhirnya segala ibadah kita sah. Ya. Kaya, nah pertanyaan? Jadi perbedaan ilmu dengan adab gimana? Al-adabul fawqal ilmi. Adab memang di atas ilmu. Maknanya, seseorang tidak mempunyai adab bila tidak ada ilmu. Yang apa? Kunci beradab, kita memiliki ilmu. Tetapi setelah ada ilmu, orang yang tidak sanggup mengamalnya ilmu, itulah orang yang berilmu tapi tak beradab. Makanya tidak ada kegunaan ilmu kita, walaupun kitab tebal-tebal kita mengaji, tapi kita tidak punya adab. Yang punya al-adab fawqal ilmi. Maknanya orang khalayak umum melihat kita bukan di ilmunya pada yang pertama, tapi tata cara kita beradaptasi dengan sesama. Inan ke dikatakan adab. Contoh tanya kalau dayak ber. Ada dawa kampung pu pun galon ni. Ilmu tanya pu adab ni. Adab. Jadi galon tidak tahu anak tanya tewa luar biasa. Anak sekolah luar biasa adabnya. Baru beberapa bulan dia pergi ke pesantren. Adab itu yang dilihat. Arti ketika dia beradab sama dengan dia sudah berilmu. Tapi ketika adab ini tidak ada, walaupun dia mengatakan kami sudah berilmu, tapi dianggap dia tidak ada berilmu. Nah, inilah maknanya. Nah, arti tidak beradab bila tidak ada ilmu. Ketika ada ilmu tapi tidak beradab, arti dia tidak bisa mempergunakan ilmu. Apa kata Sayyidina Ali? Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu menjaga engkau, sementara harta itu engkau yang jaga. Yang tahu ke? Sayyidina Ali. Ya, di sinilah kita melihat orang yang berilmu. Sanggupkah dia menjaga? Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak ada dalam sejarah harta itu menjaga kita. Kita punya mobil, punya kereta, semuanya itu kita yang menjaganya. Tapi kita tahu satu hukum. Riba itu haram. Ya, yang menjaga kita tidak terjerumus kepada riba. Apa? Ilmu. Yang kenyan, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu menjaga engkau, sementara harta engkau yang jaga. Ya. Kaya? Mungkin aku nak pertanyaan? Tak pertanyaan? Ibu-ibu ada nak pertanyaan? Menyangkut dengan ilmu. Berarti firman Allah benar yang terakhir bu, hanya saja mereka yang takut akan Allah itu, yaitu daripada hambanya ulama. Ya, hamba yang berilmu itulah yang benar-benar takut kepada Allah. Bila tanya hana ilmu tapi terpegah kami bertakwa kepada Allah, kami beriman kepada Allah, itu sia-sia. Itu lara. Tidak yang sebenarnya yang kita katakan. Karena tidak akan beriman bagi seorang yang tidak ada ilmu. Iman dari mana? Dari ilmu. Setelah ilmu, setelah kita tahu, baru kita beriman. Setelah beriman, baru kita takut. Itulah yang namanya takwa. Ya, jadi untuk tak melaju tanya kepada takwa, persiapkanlah ilmu agar kita beriman. Setelah beriman, baru takwa. Ya, benar. Kan? Olehnya dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala.
Wa tilkal amsali nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Artinya demikianlah segala misal yang aku umpamakan bagi manusia dan tiada mengetahui akan dia melainkan orang yang alim. Ya, perumpamaan nyogu pegah dosa yang tahu sebenarnya apa itu dosa, apa itu azab Allah. Siapa yang tahu dengan sebenarnya? Ulama. Tanya kau dah pegah hanjut jumcun ku dosa. Nam dah ku dosa wallahu alam. Ya, dengku menyojak bet pahala. Ku pahala hom. Mana ada ku. Ya, tapi yang sebenarnya ketika Allah misalkan ini dengan ini, yang bisa menjelaskan itu siapa? Ulama. Yang ulama yang bisa. Ya, benar. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmal ayat. Naik saksi Allah Ta'ala bahwasanya tiada Tuhan melainkan dia, dan naik saksi malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, dan kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, maka tili olehmu akan ayat ini, tetapi memulai Allah Ta'ala akan siksa, akan ketuhanan, saksi akan ketuhanannya itu dengan dirinya, dan mengiringkan ia dengan malaikat akan saksi yang kedua. Ya, dan mengiringi ia dengan orang yang mempunyai ilmu akan saksi yang ketiga. Bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan memadalah dengan yang tersebut dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu. Ya, kun tadi nali baik joji Imam Ghazali baik joji tak ni kalau ni perhatikan mentong ayatnya. Kasih. Apa maknanya? Yang pertama Allah Taala mengaku dirinya lah Tuhan sekalian alam. Dan diikuti oleh orang yang oleh malaikat. Dan yang ketiga baru orang yang berilmu. Maknanya apa? Bila kita tidak ada ilmu, kita pasti tidak percaya akan Allah. Makanya kun Imam Ghazali, perhatikanlah ayat ini. Ya, nih. Kita perhatikan ayatnya yang bahwa Allah Ta'ala lah yang sebenarnya ada dan yang kita sembah, yang kita percaya menciptakan seluruh langit dan bumi ini. Cep menyanyi kun Ghazali. Apa panjang-panjang enggak ya? Perhatikanlah ayat ini. Dia pertama mengaku Allah Ta'ala diri sendiri ialah Allah sekalian alam. Dan malaikat mengikuti yang bahwa Allah itu benar adanya. Dan baru yang ketiga, orang berilmu. Ya, benar. Artinya hana ilmu ni bukan hana percaya. Nah, agaknya mana aja. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita tidak beriman? Karena kita tidak berilmu. Sebagai contoh, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan kadar baik dan buruk. Yang mampu dan yang percaya dengan ilmu. Percaya pada Allah, tentu kita mengenal dulu Allah. Kiban cara ada kenal Allah, kalau kita tanya apa ya? Apa itu 20? Beserta dengan dalil walaupun secara ijmali. Ya, lewat dalil itulah kita kenal dulu akan Allah. Baru kita percaya akan Allah. Percaya pada malaikat. Yang polai lah ni. Pumiman aja payah turi malaikat lah. Payah mengenal dulu berapa malaikat. Malaikat yang wajib kita imani berapa? Yang wajib kita percaya ada tepu dengan tugas 10. Yang berdapat. Bentuk malaikat cabut nyawang dah tu tahu dia orang kaya. Tok malaikat mentah aman ni. Kenapa kita tidak mengenal yang bahawa Israel itu yang mencabut nyawa? Ya. Israfil, dengan preh-preh tugas kayaknya. Apa tugas Israfil? Tiup sangkakala. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki dan mengatur turun hujan. Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Nyawa je tertukur dia.
Setelah kita mengetahui, baru kita percaya, oh ini malaikat Allah. Ya, baru mamnya naduri tahu-tahu pada percaya dia. Han percaya. Olehnya pulang Rasul, Rasul Allah. Nah, padik draw yang wajib dah 25 draw. Setelah kita belajar, oh ini nama-nama Rasul, baru kita percaya. Olehnya kitab. Padik bawah kitab tu. Put. Kalau suhuf kitab itu membahasan kitab ada 104. Padik bawah tu 100 put. Ya, 60 kepada Nabi Syif. Ya, 30 kepada Ibrahim. 10 kepada Musa sebelum Taurat. Ya. Padik kah? Tahu. Ya, baru Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran. Sama dengan 104. Yang buta dupu tanya, oh ini yang namanya kitab, ini jumlahnya kitab. Barulah kita percaya. Apa makna percaya? Kita percaya kalau sekarang isi Al-Quran. Ya, dan membandung 104 kitab tadi berhimpun kesimpulan dalam Al-Quran. Al-Quran berhimpun dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah berhimpun dalam Bismillah. Bismillah berhimpun dalam B yang ada pada Bismillah. B berhimpun pada titik yang satu. Ya, kerana titik B yang ke-6 tahun. Ya, itulah baru dikatakan kita percaya kepada kitab. Ya. Kok panjang masalah. Ya, panjang. Ikan dek pakon hai tem iman aku. Hai tem ber. Munyo hai tem ber arti hai tem beriman. Ya, maka belajar dulu apa yang sebenarnya. Baru kita percaya. Setelah percaya, lagi taturi malaikat you know. Tak takut katanya, kapan datang, kapan tiba Israel kita tidak tahu. Tak takut Tuhan, tak takut. Nyotok Israel jinau je kecak je. Nak perah lah ana li. Ana kadang-kadang saudara tanya gejaklah keadaan sehat, ada dupukah ana li. Nyampu. Itu tandanya Allah Ta'ala Maha Kuasa kapan saja dan di mana saja, apapun sebabnya. Ya, mana? Ya, mungkin ada pertanyaan? Kajilah ya. Nanti lanjutlah. Ketua, ada pertanyaan? Ya, dan kemudian demikian lagi dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang guna dalil-dalil yang ditulis dalam Al-Quran. Sekarang diutarakan oleh pengarang kitabnya. Sonan pengarang kitabnya, tunggu. Syekh yang di Palembang. Palembang. Abdul Samad, Palembani kan. Ya, menyo tamatnya je nya kedajak dia, kedajak. Om jak niku mejak bak pengarang kita. Jak ho wisata ni, jak dia. Ya. Ya, pengarang kita apa? Waqala fakir. Ya. Nampak? Kemudian berkata, maka lagi berkata fakir dan miskin. Yang mana fakir yang miskin yang berkehendak kepada rahmat Tuhan sekalian alam. Abdus Samad Al-Jawi Palembani. Mari menyona tanya ono kena gacut karang kitab lagi nyanyi. Bo. Mobo Al-Barmawi. Ya, mobo. Oh, bu pernah gacut Al-Panakacui. Anjir. Yang menyona tanya ono yang karang kitab. Nyo karena berhubung ulama kita ini di Palembang, termaktublah Palembani. Ya, benar. Gekenlah kanyan. Geutarakanlah oleh ulama kita ini. Ini dalil-dalil yang termaktub dalam Al-Quran menunjuki tentang kelebihan ilmu. Dan selanjutnya, coba kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang juga menunjuki kepada kelebihan ilmu.
ketika kita mengetahui dalam Al-Quran dan hadis sebegitu banyaknya dalil menunjuki tentang ilmu, baru yakin dah dah bu. Ya, bentuk pubernya ho. Maka pun nak pegah derajat orang ilmu dengan anak ilmu. Ya mana? Pugukeunlah Rasulullah. Setengah daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Ulama waris Nabi. Maka keun barang siapa yang sayang akan ulama sama dengan dia sayang kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, dan barang siapa sudah cinta kepada Nabi, dia cinta kepada Allah. Arti tak sembah Allah, tak cinta ke Allah, tak takut kepada Allah lewat ulama. Maka ulama ni ada takut ke Allah. Takut karena ulama lah yang menyampaikan segala-galanya. Olehnya sebaliknya, barang siapa yang benci kepada ulama, sama dengan dia benci kepada Nabi. Dan bila benci ia kepada Nabi, sama dengan dia benci kepada Allah. Ya, baik coba hari orang ulama. Ya, makanya ngikun, kalau seandainya kita tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menolong orang menuntut ilmu, maka lihat saja, jangan termasuk kita orang yang menghambat orang menuntut ilmu. Contohnya nyana majlis taklim, haid tajak, haid dapat kajak go, haid tajak ke dah. I mendon rumah, baik pengaruh go, baik kerja. Kaji lah. Ya, baik tu ke draw haid tajak, ya pengaruh go, baik aja. Ya, nyan ka kenong tayo. Durhaka kita dengan Allah. Olehnya dan telah maklum bahwasanya tiada ada martabat yang mulia itu atas martabat anbiya. Dan demikian lagi pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu, maka tiada martabat kemuliaan yang tinggi daripada mereka itu. Pumana mempusakai nyokunya waris Nabi, para ulama. Ya, mana? Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasul mu'min al-alimu alladhi inihtaja ilaihi naf'un wa in istaghna anhu aghna nafsuhu. Artinya bermula yang lebih afdal manusia itu, yaitu mukmin yang alim, adalah mereka itu jika dikehendaki orang kepadanya niscaya memberi manfaat mereka itu. Ya, gekenlah Rasulullah lah. Seafdal-afdal manusia yang beriman, nyo yang paling god tanya manusia ka manusia. Olehnya ka muiman, alhamdulillah muiman. Toh yang lebih god, yaitu orang yang berilmu. Kenapa orang yang berilmu yang lebih baik? Karena orang yang berilmu di mana ada saudaranya yang berhajat, untuk dia bertanya, dia bisa menjelaskannya. Nah, inilah kata Rasulullah tadi. Afdalun nasul mu'min alim. Ya, seafdal-afdal manusia yang beriman itu orang yang berilmu. Kenapa orang yang berilmu yang lebih afdal? Karena di mana ada kebutuhan masyarakat, saudara sanak familinya dia membutuhkan ilmu, dia bisa memberikannya. Yang maka lebih afdal rumi ilmu. Ya, nunggu. Matanya hana ilmu, tajak alam bawa hana ilmu. Apa tanya? Pupu yang na ibukah? Ya. Yang hana je ibuna, yang na kahana. Ya, punya tajak. Yang mana nunggu kan? Yang mungkin nak pertanyaan, silakan. Hana muncul masalah ilmu, mungkin masalah yang lain. Ulama bukan yang mengaku ulama. Ulama itu dia tidak mengakui dia ulama. Ulamanya hana yang mengaku lon ulama, hana aku suku terang-terangan dengan yang ke. Tapi mana yang dikatakan ulama?
ulama yang memiliki ilmu segala-galanya. Itulah ulama. Dia mengetahui fiqh, tauhid dan tasawuf, menguasai kitab-kitab alatnya untuk jelas menjelaskan hukum tauhid, fiqh dan tasawuf. Itulah ulama. Walaupun dia tidak mengklaim dirinya ulama. Ataupun orang lain tidak mengakui dia itu ulama. Hanya mesti dia mengaku like go. Mayang hek tanya mungkinnya zaman sekarang kalau ada seorang ulama yang tidak diakui oleh masyarakatnya mempamerkan kami ulama. Yang hek. Padahal yang sebenarnya ulama itu bukan untuk dipamerkan. Kon untuk yang mengaku ulunnya ulama kan. Yo dah kalanya, nyo yang karang kitabnya opo kekeun. Nah, 4 pengalaman. Inilah pengalaman kita. Berkata fakir yang miskin. Setelah fakir miskin. Dia sudah bisa mengarang kitab seberi tebal, 2 jilid. 2 boh 4 jilid sekarang. Tapi ulama kita ni Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini mengakui